Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paul di channel Paul Merpati is the best. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi ke tempatnya tim legendnya di Merpati Kolong teman-teman ya, di tim Angel Sinter. Di sebelah saya sudah ada Mas ganteng ini atau Bos ganteng ini. Boleh kok memperkenalkan diri kok, silakan kok. Saya Denny, owner Sinter Farm, tim Sinter. Monggo, Mas. Saya Zainuddin, Ya. manajer tim. Manajer timnya. Ditunjuknya sebagai manajer tim. Tapi ya teman-teman yang semua di kandang lah, ya termasuk juga pendampingnya Denny juga. Kok gini kok. Untuk sejarah tim Angel Sinter sendiri kok, ini dulunya itu gimana kok? Mungkin teman-teman kan yang sekarang kan jarang tahu ya. Sebenarnya kan tim Angel Sinter ini kan ya tim legend dari dulu gitu kok. Mungkin bisa dijelasin nggak kok? Ya, sebenarnya sih nggak terlalu lama juga ya, nggak seperti Mas Zainuddin yang. Kalau saya itu mulai dulu pertama karena saya berhenti main ayam. Saya main ayam, saya berhenti total, beralih ke burung merpati. Itu mungkin ya kalau nggak salah sekitar tahun 2002-an lah antara itu. Sekitar tahun 2002-an ya terjun ke merpati. Nah itu dari ayam terjunnya ke merpati itu kenapa kok? Kalau dari ayam kan biasanya apa, ke burung dulu, kicau atau gimana? Iya, jadi ayam kan memang hobi dari aku kecil. Nah setelah aku main ayam serius itu, cuma kalau ayam kan susah, masalahnya kan pertandingannya itu judi kan. Kebetulan teman-teman saya juga ada yang anggota kan. Nah itu waktu itu pernah ketemu salah satu teman saya itu, dia bilang, "Dan kamu berhenti dulu aja main ayamnya." Loh kenapa Pak? Kamu lagi diincer. Nah aku tak pikir-pikir juga, saya tuh cari seneng, bukan masalah saya nggak ke judinya gitu loh. Saya itu karena hobi seneng. Jadi gitu. Tapi kalau resikonya seperti itu, mending ya kan, mending nggak usah lah, saya ganti. Akhirnya ganti merpati. Akhirnya terjun ke merpati. Merpati saya dari kecil sih. Dari kecil saya senang merpati juga. Dulu mainnya malah sama Kopengko. Jadi barang ya. Tapi main rumahan ya. Makanya setelah ayam berhenti, balik lagi ke merpati lagi. Nah, terbentuknya tim Angel Sinter sendiri kok, itu kira-kira mulai dari tahun berapa itu kok? Nah itu 2002. Langsung berarti. Zaman Pop FM dulu ya, Brebes itu masih kalangannya Pop FM. Nah kalau diinget-inget kok, dulu burung zaman dulunya di Angel Sinter itu yang sering juara apa kok dulu? Di awal-awal itu dulu. Dulu banyak juga ya, Cengho. Ada apa dulu? Parasi, ada Kucir udah ke sini, yang dulu. Terutama Cengho lah yang paling berkesan ya, sampai dia itu sampai pialanya hampir 60-70% di toko itu dari Cengho. Piala Cengho semua ya. Nah, ini Mas Zainuddin. Mungkin kan kata Kodeni tadi kan Mas Zainuddin kan lebih dulu main merpati ini kan kata Kodeni tadi. Bisa kita kilas balik sedikit ya Mas Zainuddin, sejarah merpati kolong terutama di Pantura dan khususnya di Brebes ini tuh dulu gimana Mas Zainuddin itu? Ya dulu itu memang basic burung tinggi ya, khususnya kolong itu memang dari sini. Jadi berawal dari penghobi merpati tinggi itu memang rata-rata dari sini. Jadi kebetulan yang membuat event pertama pun ya dari sini. Tapi ada sejarah yang memang faktanya menyatakan bahwa semua penghobi itu rata-rata orang Brebes semua, baik peternaknya, penghobinya semua orang Brebes. Tapi ada orang yang memang selain dari Brebes, tapi dia juga orang yang menjadikan sebuah merpati sampai sekarang jadi bagus. Termasuk kayak bapaknya Koyun. Dulu tuh dia dari Tegal tapi mainnya ke sini. Almarhum Pak Heri, terus almarhum Pak Wibisono ya itu. Itu orang-orang itu tuh hebat banget. Dia betul-betul ya orang yang memang memajukan seni merpati yang ada di Brebes juga. Itu Pak Indarto juga ya. Itu orang Surabaya tapi
bertempat tinggalnya di sini. Karena Merpati. Ya dia usaha juga ya, gitu ya, usaha minyak tanah jadi waktu itu. Terus berjalannya waktu karena ada penyemangat itu, ya kan orang-orang hebat itu, akhirnya dibuatlah sebuah kompetisi kecil waktu itu, belum jadi kompetisi besar, tapi di setiap kampung itu sebenarnya sudah ada kolong mas. Ada Jadi berarti. kolong-kolong kecil lah gitu. Kalau sekarang istilahnya kolong pinggiran. Iya, dulu tuh ada sebelum ada event besar. Nah, Tapi karena ada orang hebat ini, ya, akhirnya udah kita bikin coba kompetisi yang lebih bagus terjadi di wilayah Balong gitu, misalnya di wilayah Saujajar itu ada kompetisi lumayan besar lah, istilahnya baru lumayan besar. itu berarti salah satu kompetisi pertama. Awal yang mulai besar di Brebes itu di situ. Nah, semua pemainnya tuh hampir dari Brebes ini, perbatasan Tegal Brebes itu sampai ujung perbatasan Jawa Barat. Dan kebetulan burungnya itu nggak sama mas karakternya. Beda-beda. Beda. Kalau wilayah barat, khususnya Tanjung, Losari itu, Bulakamba, Keluwet itu rata-rata burungnya tinggi-tinggi semua. Burung tinggi ya. Tinggi mutus los gitu loh. Nah di sini kebalik mas. Burungnya rata-rata tuh short print, sedang, ya nggak tinggi benar, tapi bom semua. Makanya terjadi sebuah pertarungan di situ antik gitu loh mas. Bagus gitu rame. Kalau yang ikut tinggi ya makanan sana, kalau yang sedang ya makanan sini. Dulu gitu kompetisinya mas. Tapi dulu itu kompetisinya kan nggak sebanyak sekarang, dan kolongnya juga kan kolong tinggi, masih pakai. Itu dulu berapa meter kolongannya? Wah hampir 2 kali lipat yang sekarang, karena kan itu pakainya bambu tinggi, bambu yang full. Hampir 15 meter. Iya, ya. Terus kan dari bambu ya, itu langsung bendera mas. Oh nggak ada jaraknya? Nggak ada. Nggak ada jaraknya. Yang ada jarak justru di bawah, bagian penggebir itu cuma 2 meter. Patek bawahnya. Di tengah, nah, bagian dada segini itu ada talinya, ada tambangnya. Ada lagi. Ada lagi. Baru tahu saya ini. Jadi dari tiang ditarik pancang, dari tiang tarik pancang itu 2 meter buat orang di tengah. Jadi nggak boleh kemana-mana. Cuma di tengah nggak begini toh. Dan dulu kan nggak pakai finish bawah mas. Oh dulu berarti Iya. yang penting turun ke bawah. Yang penting masuk kolong. Finish kolong yang penting. Finish kolong. Finish kolong dulu, karena dulu kan dulunya tinggi-tinggi, jaraknya juga sampai 2 kilo dulu. Itu makanya ya dulu antik lah main burung. Makanya kalau dibilang burung sekarang jauh berbeda dengan burung yang dulu. Itu maksudnya kayak gitu. Seperti itu teman-temannya. Nah Mas Yanuddin sendiri untuk sekarang ini masih pengen geber lagi nggak mas untuk yang sekarang? Itu geber burung tuh olahraga sebenarnya. Sekalian juga mengasah skill yang sudah dapat dulu. Coba burung yang sekarang seperti apa gitu loh. Dengan burung yang lari sedang speednya kenceng kan itu harus juga tetap biasa. Ya orang semua punya pengalaman ya main merpati. Tapi memang skill itu memang dibutuhkan, tidak hanya untuk keberanian toh atau mental enggak. Tapi skill tangan itu memang paling penting menurut saya. Bakatnya juga harus betul-betul. Jadi berburu memang maaf ya tidak mengajari ya, maksudnya selincah apapun kita bisa berotasi kemana aja. Kalau kita timingnya nggak pas, nggak akan jadi bagus hasilnya. Itu satu. Kebalikan mas, berburu nggak berotasi, ya tapi feelingnya bagus, mainnya cuma polos saja tangan, hasilnya bagus. Nah itu bisa dipakai untuk burung sekarang. Pas speednya kenceng-kenceng wah. Itu main polos tangan aja. Dengan feel yang bagus tuh burung bisa ditempatkan di mana. Udah nggak bisa pakai kaki. Udah nggak bisa pakai kaki mah. Nggak nyandak. Kalau burung yang sekarang, kalau burung dulu toh, itu yang namanya papanya koyon itu dulu berburu sampai kayang mas. Sampai kayang. Sangat tingginya burung. Sampai kayang gini loh, sampai pas turun burungnya tuh berat gitu loh. Iya. Itu saya saksi hidup. Itu dulu sama mainnya sama beliau. Antik kalau dulu antik, nggak seperti sekarang. Ini kode nih Mas Yanuddin. Iya. Untuk perbedaan merpatinya sendiri nih, burungnya sendiri. Zaman dulu sama zaman sekarang itu ada perbedaan yang jaraknya gapnya cukup jauh atau gimana itu? Ya bedanya jauh banyak ya. Jauh banget. Bedanya Jauh banget. Kalau zaman dulu kan yang dibutuhkan kan apa ya, los atas ya, lebih dominan lah los atas daripada tembak bawah. Terus kan burungnya tinggi-tinggi, berbahaya kalau jauh. Lebih indah saya pikir. Iya, ya. benar. Keindahan kalau dulu mas. Dulu. Cuman untuk lombanya lebih efektif sekarang, lebih efisien sekarang.
Dari Mas Nurdin gimana? Sama apa gimana? Ya, Mungkin nambahin. ya bisa tak tambahin bahwa kalau dulu memang satu keindahan, ya kan. Burungnya juga rata-rata pasti banyak gandengnya ya Mas dulu. Dulu banyak gandengnya Mas, tinggi-tinggi, pasti tinggi lah. Terus turunnya juga nyenengin lah itu. Orang lihat tuh puasnya luar biasa. Yang ngebur pun juga puasnya luar biasa dulu. Karena kompetisinya kecil, jadi lomba cuman hari Minggu toh itu ya, itu bisa selesai Mas. Dulu. Oh, dulu berarti Iya. cuma sehari toh. Ya cuman yang sangat menyedihkan itu dulu tuh nggak ada komunikasinya. Lepasnya pakai sepeda Mas. Iya. Dulu jalan kaki pakai sepeda. Komunikasinya pinjem itu HT-nya. HT-nya Pak tentara loh, Abri dulu namanya Abri. Iya. Pakainya salon Mas. Itu aja ditungguin sampai lomba selesai. Dulu kayak gitu kalau lomba Mas. Iya dulu itu. Kalau sekarang kan banyak HP, ya kan banyak HT dan lain-lain gitu. Nah itu perbedaannya di situ. Terus burung sekarang itu dilepas langsung lari gitu loh. Langsung berkolong gitu, bahkan ada yang joplek dan lain-lain. Kalau dulu Mas, kita main burung jablay itu malunya luar biasa. Kalau dulu loh, ini ya maaf loh ya yang punya jablay itu. Jadi kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan berarti akalin dari joblay dan lain-lain. Kalau dulu enggak, walaupun maunya atas gitu ya tetap kita main burung itu malu kalau dulu. Kalau sekarang sih ya mungkin karena mungkin banyak kompetisi yang padat ya terus kan banyak peserta ya mungkin bisa lah main burung kayak gitu. Dan perbedaannya berarti ya kalau dulu berarti hampir rata-rata burung tinggi semua. Tinggi semua. Dan burung kenceng nggak kepake. Burung kenceng nggak kepake malah. Dulu banyak burung yang turun mati banyak. Itu namanya produk gagal. Kalau sekarang malah dicari Mas. Burung yang nggak kenceng malah katanya produk gagal. Bawahnya. Kebalik Dulu bawahnya. Karena bawahnya kan masih pakai tanah dan sekamat ya. Bawahnya bahaya lah buat burung kenceng. Ya untuk sekarang kan udah pakai busa. Udah burungnya tinggi, turun juga sampai tembus bawah. Ya kita cuma melongotok ngeliat burung langsung kepok muntah darah banyak gitu dulu. Dan itu nggak kepake. Oke, Mas Nurdin Pak Denny. Sekarang saya mau bahas Liberty nih. Oh iya Ini iya. kan maskotnya dari tim Angel Center sekarang ini, Pak. Iya. Mungkin bisa kasih tahu sedikit nggak tentang sejarah Liberty itu gimana sih dulu? Sebenarnya kalau maskot sih dolar ya. Dolar Kalau malah. Maskotnya Sinter itu dolar. Kalau Liberty itu kesini ya. Baru-baru. Oh, baru-baru berarti untuk sekarang ya. Liberty itu saya beli dari Mas Junid. Itu saya minta tolong Mas Sobeh itu untuk pilihkan, terus mementakan ke Junid yang bagus waktu itu. Dan saya juga waktu itu dibantu Mas Gundul, Mas Gunawan. Iya. Karena dulu kan Mas Gunawan ikut saya, terus sudah itu keluar dari sini, dia masuk ke Junid. Nah dia kan tahu di sana kondisi burungnya. Dia juga nyaranin yang Liberty itu, yang saya ambil. Ya gitu. Nah terus akhirnya diboyong ke tim Angel Center. Ya, dulu dua, saya beli satu jantan Liberty, yang satunya betina, anak Kenwood juga, dua-duanya. Bareng dengan saya baru masuk. Ya, Bareng dengan saya baru masuk. ya. Nah itu Liberty berarti diambil ke sini statusnya udah player atau masih pitu kok? Masih piye kok. Aku beli itu baru di lob 2 kali apa 3 kali gitu. Masih baru banget berarti baru turun ke lapak itu ya. Dan dulu harga 50 ya mahal kan. Mahal banget kok itu. Iya. Itu tahun berapa kok? Aduh lupa saya tahunnya. Cuma waktu zaman itu ya masih mahal. Itu dapat layar juara itu. Iya. Ya kan? Saya beli itu baru juara latihan 2 kali apa 3 kali gitu. Cuman mungkin Mas Junid kasihan sama saya karena saya nggak nawar aja enggak kan. Akhirnya dia bilang nanti ambilnya kalau udah jadi aja. Oh, berarti dititipin dulu di Mas Junid. Berarti latihannya nggak di sini ya kok? Latihannya di Mas Junid. Kan awalnya di sana. Terus dibeli tapi udah kesepakatan ya udah kok dibeli dengan cuman tak latih di sini dulu nyampe jadi nanti baru diambil. Diambilnya kalau udah jadi, bilang gitu Mas Junidnya. Nah setelah Tolong pematangannya di sini. pematangannya di sini, terus berarti lomba awal gimana Mas Di ini? sana masih di sana. Di sana lomba awal pertama ya. Waktu itu dia dapat juara berapa ya? Juara 3 apa ya? 2-3. Waktu itu 1-2. Sorry, 1-2. Itu dia ngalahin burungnya siapa tuh? Yang dibeli Mr. P juga akhirnya apa? Dititipin atau dibeli waktu itu? Lupa saya namanya.
Yang ngalahin burung berarti yang dititipin Mr. P ya. Dulu waktu piyiknya Liberty itu draw sama itu. Jadi ketemu itu draw, terus sama Jaguar 1-2. Terus itunya ketemu Jaguar kalah kalau nggak salah. Jadi akhirnya Liberty sama 1-2 berarti. Ya nah Liberty sendiri kok untuk di tim Angel Sinter ya. Juara udah berapa kali kok di sini di kandang sininya? saya nggak hitung itu berapa kali Banyak. orang nanya itu, saya juga nggak bisa. Banyak, itu pialanya kan banyak. Banyak kan Liberty. Seperti semua ya. Banyak Dia itu Sabtu juara, Minggu lomba, ada lomba lagi, diikuti juara lagi. Setiap ambil lomba dia juara di pas itu. Juara terus itu nggak ada kata. Itu karakternya gimana sih Mas? Mas Henry Liberty sendiri? Karakter awal untuk pematangan ya pas waktu bawa ke sini itu memang apa ya, Lawan shot dia. masih rawan shot lah, stabilnya masih berapa persen gitu ya. Tapi kita kan menunggu juga pematangan dan perawatan yang memang betul-betul. Saya percaya nih burung pasti akan jadi luar biasa. Kalau pada saat itu perawatannya itu bagus gitu, sampai gitu. Makanya kalau melihat Liberty itu berarti awal juga saya mulai aktif ya bos di sini ya. Awal pertama itu saya Jadi mulai keunggulannya Liberty di antara anak-anak Kenwood yang lain itu sprintnya. sprintnya, terbangnya mas. Sprintnya tuh. Itu memang nggak pernah di belakang. Iya. Tapi justru dia luar biasa, jadi seorang pengawal yang luar biasa. Mau kemana aja tetap di awal sama dia itu. Jadi mengintai, dia burungnya ngintai. Ngikutin berarti ya. Yang ngintai dia mau kemana, turunnya seperti apa, pasti diajar. Itu Liberty istimewanya itu. Nah, itu tadi Liberty Mas. Sebelum Liberty tadi kan kok Denny kan ngomong dolar ya. Mungkin untuk dolar sendiri kok itu Denny dapat dari mana dan asal usulnya gimana sih kok untuk dolar sendiri? Kalau dolar itu saya dapat dari makelar internasional. Siapa nih makelar internasional? Bapaknya makelar malah. Bapaknya makelar, berarti makelar ada bapaknya lagi nih, bapaknya makelar ini, oke? Mas Agan. Oh iya Mas Aga. Iya kan? Itu kan makelar internasional. Bapak maklar. Bapak makelar. Jadi dulu saya ingat itu pas lahiran anak saya yang kedua, saya masih di rumah sakit itu. Waktu itu lomba di Padel, mobilan saya nggak bisa ikut karena istri saya melahirkan. Rumah sakit saya ingat waktu itu, Mas Aga nawarin burung itu, dolar. Ya, dealnya di situ, di rumah sakit. Di rumah sakit beli burung. Iya, anakku sekarang udah umur berapa ya? 11 saya. 11 tahun berarti ya. 11 tahun. Di sekitar tahun 2012-an Cikoko ya? berarti Jericho. ya. Oke, terus kan? Ya di situ dia beli asalnya dari Wiradesa ya. Wiradesa. Tim Patriot kalau nggak salah Dulu tim Patriot ya. Dan sekarang udah vakum kayaknya tim Patriot itu ya. Dapat dari sana sih. Dulu kan kakaknya dolar itu ada di Copenhagen, Euro namanya. Namanya Euro. Euro. Super ya. Nah, saya tahu Euro, makanya Mas Aga nawarin ini lebih kencang dari Euro. Makanya tak ambil. Untuk tahun segitu dulu ngambilnya berapa? Kalau boleh tahu Pak. Untuk dolar sendiri. Harganya saya ingat itu. Angka sial. Berapa? Angka sial. Angka sial itu berapa berarti? 13. 13 juta untuk tahun 2000. Gede, udah tinggi juga ya berarti ya. Tinggi. Ya, enggak terlalu tinggi, lumayan. Lumayan. Itu ambil udah jadi atau masih piye kok tuh di dolar? Baru jadi tapi belum juara ya. Belum Jadi juara. dia itu ceritanya lucu juga pas ngambil itu. Dulu itu burung udah mau diambil ke Balok, Tegal. Dia pantau, mau mantau ke sana, lagi dalam perjalanan ditelepon, burungnya dilatih, gepeng katanya. Turun itu kencang. Nah, setelah Baloknya lihat mungkin dia nggak jadi, gagal. Giringan depannya 2 giringan apa ya? Kalau nggak salah 2 giringan itu juara. Juara. Habis turun gepeng tadi tapi Iya, 2 giringan berarti juara. ya? Nah, itu saya pikir ini burung mentalnya bagus sekali. Burung baru sakit, waktu dia sampai cedera gitu, pulihnya cepat dan langsung juara gitu. Itu kan mental luar biasa. Iya, Makanya saya jadi mantep lah, ambil itu burung. Gitu ya. Nah, untuk berarti dolar sendiri juga di sini dilombain juaranya banyak kok. Banyak. Tapi matangnya agak lama waktu itu dolar. Karena speednya sih mas. Makanya yang terakhir juga anaknya juga yang speed yang ikut dolarnya kencang-kencang itu agak lama jadinya. Maksudnya bukan jadinya, juaranya.
Juaranya Karena dia kalau turun sakit, dihabisin semua. turun sakit. Dihabisin semua tenaganya. Jadi paling 4 terbangan, 5 terbangan udah loyo dia, udah kalah. Emosinya itu Nah, setelah berarti 3 rampasan, nah baru juara. itu ya teman-teman, itu tadi gelar. Mungkin ini kok, mungkin untuk terakhir ya. Ada pesan-pesan nggak Mas Zainuddin atau Koh Denny untuk penghobi merpati yang sekarang gitu kan? Koh Denny, Mas Zainuddin salah satu pemain lama gitu kan, atau ya legendnya untuk di Merpati Kolong ini. Mungkin Koh Denny silakan, Mas. Kalau pemain sekarang ya, pesan saya sih orang main merpati itu mentalnya harus kuat. Terutama mental lah. Jadi jangan bosen, buang, nanti main lagi gitu. Itu nanti nggak bisa Belajarnya putus-putus. nggak bisa bagus lah. Ya terutama itulah burung hilang, terus berhenti main burung. Itu kan banyak kan kayak gitu kasusnya kan. Jadi konsistensinya itu harus Nah, terjaga ya, itu Pak, ya. maksudnya. Semangatnya Ya, itu. kalau saya lihat pemain-pemain yang langgeng, yang itu dia punya mental juara, Fighter itu ya. mental fighternya udah bagus. Nggak Lu- gampang gitu. Mas Zainuddin gimana mungkin? Ya. Untuknya? Kalau saya paling gini ya, ini kan saya sebagai seorang pemerhati merpati ya, jadi kan penghobi berat lah gitu di merpati. Pesan saya sih gini ya, kita kalau main merpati mau serius dan dapat hasil itu ya harus betul belajar. Di merpati itu karakternya harus dipelajari. Jadi kita hilangkan nama dulu lah gitu istilahnya gitu. Jadi merpati ini kita pelajari dari semua segi alatnya, segi kepentingan yang lainnya supaya bawa burung bagus ini seperti ini gitu loh. Nanti kalau mau beternak pun satu saat itu juga hasilnya pasti akan mendekati bagus. Jadi nggak cuma lihat judulnya aja. Ini khusus orang yang sekarang ya. Karena kan orang sekarang sebenarnya main burung itu sudah enak Mas. Jadi banyak burung hebat-hebat sekarang loh, ya kan? Tinggal kita bagaimana cara mempelajari bahwa burung hebat ini seperti apa. Kalau zamanku dulu udah Mas, nyari burung, wah ini bagus enggak ya gitu. Kok gini baru disilangkan nanti baru jadi yang bagus. Nyari sendiri gitu loh Mas. Kalau sekarang kan anaknya si A gitu, persis nggak sama yang si A gitu. Kan itu tinggal lihat dulu loh Mas, copy pasangnya ada gitu. Itu loh maksudnya. Jadi tekunin yang hal seperti itu, ya kan. Sekarang enaknya gini. Banyak kan ternak sekarang udah pada bagus ya. Udah pada bagus. Otomatis hasilnya pun udah hampir-hampir merata lah. Jadi yang pemain-pemain sekarang sebenarnya enak. Tinggal Enak Pak. ambil anaknya Coba apa ya kan. Terus tinggal di cross-crossin tinggal sama saya dia. Itu hasilnya udah hampir seperti yang peternaknya. Karena udah gampang. Kalau dulu Udah gampang. masih banyak peternak-peternak yang crossbreed ya. yang Dulu masih nyari acak. dulu Mas, zamanku nyari dulu Mas. Bikin kenceng kita cari balap yang gimana misalkan. Itu jadinya sampah dulu Mas. Sampah dulu, wah ini yang mendekati mau buat kompetisi gitu. Nanti diperbaiki lagi, silang lagi gitu. Jadi sebuah burung yang bagus yang ingin kita inginkan seperti sekarang Nah, gitu. jadi saya punya pesan juga untuk Iya. yang mau ternak itu. Pelajarilah teorinya dulu. Iya. Ya kan? Jangan orang beternak jangan cuman ngawinin aja. Jangan asal gitu ya, Pak. Burung ini sama burung ini gitu loh. Nah, Kalau nggak bener ternaknya, hasilnya masih ngacak, itu untuk cari yang bagus aja udah susah. Mungkin 10, 1 aja udah bagus banget kalau zaman dulu itu. Zaman dulu. mungkin yang sekarang dibantu dengan adanya referensi yang Iya. ada referensi Iya, yang iya, mudah iya. sekarang. Betul, Kalau betul. dulu kan nggak ada ya YouTube atau Iya. media Ya betul. lainnya kan kita dengar aja kan susah, harus ke sana langsung. Ya yang saya bilang Mas, Ah. jadi main burung dulu itu sangat susah luar biasa kan apa? Satu segi mainnya aja udah susah. Itu loh, nggak ada potret, bahkan kayak sekarang ada HP buat sama sekali nggak ada. Kita mau lomba itu dulu Pak komunikasi harus minjem dulu Mas. Iya Dan tadi yang dan burungnya kecil-kecil banget lagi, lihatnya harus betul mana burungnya gitu. Kalau sekarang kan nggak lepas aja kelihatan gitu loh. Oh ini gandeng gitu, dari jauh udah kelihatan. Saya pernah ternak burung istimewa sekali. Itu speednya boleh dikatakan sampai sekarang pun aku lihat turunnya burung itu susah nyari pemadannya itu. Kencangnya minta ampun, bawahnya nembaknya gila. Itu saya ternak ratusan anaknya. ya Satu pun nggak jadi. setengah bapaknya tuh nggak ada. Itu biasanya faktornya apa kok? Kalau bisa Gen. sampai Ya, itu. melencengnya itu kan jauh banget ya. Gennya. Gennya itu dia
si apa ya nggak kuat lah, gennya nggak kuat. Jadi dia kalau dikawinkan sama burung lain itu keluarnya ya kayak ibunya, maksimal ya kayak ibunya gitu loh. Kalau enggak ya ngacak, nggak ada yang bagus. Gennya nggak bisa dipecah, Mas. Cuman jangan putus asa kalau gitu. Sebab ya itu pengalaman saya ya. Dulu kan saya belum ngerti ternak, tak buang semua. Satu pun nggak tak sisain, tak buang. Karena pikirannya jelek. Karena susah banget gitu loh di ternaknya. Gagal istilahnya. Tapi ternyata di cucunya keluar. Siapa tahu nggak cucunya? Sapu lawan. Oh, sapu lawan. Itu cucunya. Tadi sapu lawan dari sini? Apa gimana? Indukannya ya. Indukannya dari sini ya. Jadi Nah, ini kok. Event-event sekarang kan gede-gede sekali ya kok ya. Untuk tim Angel sendiri ya, untuk kedepannya nih, event-event ke depan itu rencananya gimana? Mungkin Mas Yunitin. Ya kalau planning kita memang matang ya, Mas, menyiapkan burung-burung ternakan kita sendiri yang memang kita siapkan. Tapi memang kan menyiapkan burung yang sebagai seorang burung yang untuk kompetisi besar itu kan tidak mudah ya. Makanya benar-benar kita siapkan yang supaya bagus banget itu seperti apa kan lagi kita siapkan. Gitu. Misalnya kayak gitu. Dengan burung-burung yang kayak anak liberty, burung-burung anak atau tuskudola dan segala macam yang sudah kita punya itu, atau laluna dan lain-lain itu kita siapkan semua. Jadi ya sedikit demi sedikit sudah mulai ada burung yang memang calon kuat lah untuk berkompetisi lah, mudah-mudahan ya, amin. Ya mudah-mudahan tim Angel Sinter kedepannya ya makin kompak. Amin, amin. Kedua ya sering podium juga nanti. Amin, amin, amin. Pokoknya ya awet lah. Amin. Bisa menjadi contoh buat tim-tim lainnya kok. Amin, amin. Soalnya saya dulu dari kecil juga udah tahu Angel Sinter Brebes. Sekarang alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Kok Denny gitu kan. Bisa ngobrol langsung, bisa tahu sedikit banyaknya sejarah Merpati Kolong, terutama yang di Brebes ini ya khususnya ya. Dulu Brebes jangan salah loh, ada event besar pertama itu nasional itu di Brebes, Mas. Awal. Itu sampai dari wilayah Kebumen, Gombong, Banyumas, Cilacap, Bumiayu itu lomba di sini, Mas. Itu dia nyewa satu rumah berderet, burungnya ditaruh di situ, ngontrak di situ. Event itu dulu Pak Bupati siapa ya, Sartono kalau nggak salah itu. Itu lomba di sini, Mas, di Brebes. Di lapak apa itu, Mas? Di lapak Iwakan dulu namanya. Nah, itu event nasional, Mas, itu udah ada itu event nasional itu. Tapi ya yang ikut orang Tegal ya 4 itu. Yang lain belum ada, Mas, ya. Misalnya kayak maaf ya harus saya sebutkan, kayak Pekalongan itu belum ada. Belum ada ya. Iya, tapi justru pada saat mulai berurbanisasi burung sini ke sana itu orang Pekalongan dulu. Sebelum Tegal ramenya. Jadi Pekalongan rame gitu, Tegal ada kompetisi. Wah, udah mulai ramai sih. Di mana-mana lah. Jakarta, Bekasi udah mulai banyak event. Ya sampai sekarang berkembangnya luar biasa. Tapi senang ya kok untuk sekarang Merpati hampir merata, hampir Merata. seluruh Indonesia ya. Dulu saya pesimis loh. Beneran dulu saya pesimis. Kok burung tinggi harganya kok jauh ya sama burung balap itu loh. Ya. Lah zamanku dulu kecil balap itu ada yang 100 juta, 50 juta loh, Mas, dulu tuh. Sedangkan burung tinggi paling cuma berapa perak dulu tuh. Tapi aku pesimisnya sebenarnya burung yang mahal harusnya ini. Wong burung tinggi banget bisa turun ke bawah gitu kan, pikir ya kok murah ya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti burung kebalik lah gitu. Terjadi sekarang tuh, Mas. Kok burung tinggi sekarang dari kompetisi. Semuanya dari kompetisi gitu. Iya, kira-kira Kompetisinya sekarang merata, Mas. balik ke eventnya ya Pak. Karena kan namanya hobi kalau nggak ada kompetisinya juga kurang. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Kok Denny, terima kasih Mas Zainuddin, terima kasih juga untuk tim Angel Center ya udah mengizinkan saya bersilaturahmi, ketemu membahas sejarah yang ada. Iya. Saya sebagai ya YouTuber baru lah istilahnya bisa berkesempatan meliput Angel Center sendiri itu sebagai apa ya, sebuah kehormatan besar bagi saya. Ya saya berdoa semoga Kok Denny sehat terus, Mas Zainuddin juga sehat terus, Angel Centernya juga makin jaya ke depannya. Amin. Terima kasih. Mungkin cukup teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti Gerbek Kandang kali ini. Jangan lupa ikuti Gerbek Kandang di tim-tim lainnya. Terima kasih sudah stay tune di channel saya Paul Merpati. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paul Merpati is the best. Oke.